saya ambil, ibu-ibu di sebelah kiri saya ambil satu yang wakil deh, Pak Dedi. Yang sebelah timur saya ambil satu, lagi satu. Oke, silakan. Masih sabar ya, sabar. Giliran berikutnya. Selamat sore Bapak, saya mau mengajukan pertanyaan buat saya. Nama Indra Sayoga dari program koordinator Lampung. Mau menanyakan ke Bapak dari Kementerian Tenaga Kerja. Pak, selama ini kami berhubungan dengan Disnaker Provinsi melalui pengawas perusahaan, karena hampir di bidang-bidangnya mereka lebih mengarahkan ke pengawas perusahaan. Yang saya ingin butuhkan, Pak, bagaimana Kementerian Tenaga Kerja itu membuat SE ke Disnaker Provinsi agar kita bisa bertahu perusahaan-perusahaan mana yang sudah mendapat penghargaan atau yang sudah bekerja sama, sudah melakukan program HIP dan program TBC. Itu Pak, ini yang kami inginkan. Mungkin ini juga teman-teman lain juga menginginkan di provinsi yang lain. Buat Ibu dari ILO, saya lihat data-data ILO tadi cukup banyak provinsi yang sudah melakukan program pencegahan penanggulangan AIDS dan TBC. Bagaimana caranya, Bu, agar kami ini bisa aplikasi ke lapangan, kami bisa turun pembinaan atau monet ke perusahaan-perusahaan, kalau kami bisa mendapatkan, terutama saya dari Lampung, saya lihat tadi ada dari untuk HIV dan TB, karena kami juga bermitra dengan teman-teman komunitas, baik komunitas untuk TB maupun untuk komunitas HIV. Jadi kalau kami bisa dapat data itu, bisa koordinasi dengan Disnaker provinsi, dan kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut di sebelah sini Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Perlaman, program koordinator SATM dari Provinsi Riau. Pertama mungkin juga terkait dengan Pak dari Kemenang KKAM, mungkin sama dengan teman-teman yang lainnya, kita sudah beberapa kali mengundang dari Disnaker Trans Provinsi untuk menjadi peserta dan narasumber. Yang menjadi persoalan terkait pertama Pak, untuk HIV AIDS Award itu masih berupa sukarela, jadi tidak ada effort dari dinas Disnaker Transnya untuk mengajak perusahaan-perusahaan yang ada, karena kalau kita lihat di perusahaan Provinsi Riau itu cukup banyak ya, RAPB dan Dakian itu perusahaan besar ya, tapi tidak ada dengan alasan kami tidak punya dana untuk supervisi. Nah, itu yang alasan klasiknya. Jadi yang sifatnya mengirimkan formulir ya Pak ya. Nah, terus ya udah, habis itu ya tidak ada effortnya untuk mereka gitu. Jadi mungkin sama dengan Ibu dari Ibu In tadi, bagaimana dari tindak lanjut dari kegiatan itu mungkin berupa surat himbauan atau surat edaran, terutama untuk Disnaker Trans. Kemudian untuk Ibu dari PLN Bu ya, apakah program PLN Denpasar ini juga merupakan program yang diteruskan dari PLN Pusat untuk yang area lain Bu? Jadi mungkin kami juga berminat kalau memang bisa, mungkin di PLN area Riau ya, mungkin ada beberapa kalau Riau ya, wilayahnya entah Sumatera Tengah biasanya kalau yang apa ya, untuk yang Riau, Jambi dan sebagainya. Apakah ini memang bisa menjadi memang program khusus di Denpasar saja, atau memang program unggulan dari program unggulan dari PLN Pusat? Kemudian Bu dari yang ILU, kemarin kami sudah 2 kali meminta narasumber dari Disnaker. Satu ada 2, pertama
terakhir ini juga pengawas. Tapi dari 2 pengawas ini ada 2 hal yang berbeda, Bu. Yang pertama mensupport, tapi yang terakhir ini kami minta menyampaikan keluhan dari teman-teman puskesmas atau dinas kesehatan susah untuk masuk ke perusahaan, tapi harus melalui pengawas. Disampaikan beliau, kalau ke puskesmas harus punya pelayanan terkait dengan kesehatan kerja, padahal semua puskesmas tidak. Kemudian kami juga dituntut, Bu, memang dari output dari RSA ATM ini adalah untuk yang dinas kesehatan dengan 5 nomenklatur ATM, kemudian outputnya adanya anggaran dari OPD dan kesehatan, kemudian adanya anggaran dari CSR. Nah, itu yang disampaikan oleh pengawasnya, bahwa itu susah Pak mendapatkan dana terkait dengan PPATM. Kalau kita lihat tadi sini kan sangat jelas sekali ya, tidak ada yang perlu ditutupi. Tapi kenyataan di lapangan kita itu yang menjadi menjadi handicap kita, tantangan sebenarnya bagi kita. Tapi yang disampaikan oleh teman-teman, jangan sampai nanti kita melakukan ini kan sudah tahun ketiga. Beberapa provinsi memang mungkin semut jalannya untuk mendapatkan data, tapi beberapa provinsi perlu perjuangan tantangan untuk mendapatkan itu, Bu. Mungkin itu, Bu, yang dari kami Provinsi Riau terkait dengan Kemenaker dan juga perusahaan, Bu. Terima kasih Pak Rahman. Sebelah timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan sama seiring dengan pertanyaan teman-teman yang lain ya. Kami Marsono dari Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu tugas daripada Adinkes itu kan tadi ya mengumpulkan dana-dana yang berasal dari antara lain juga dari perusahaan-perusahaan. Nah, kami ingin tahu dari Ibu tadi dengan katanya ada perusahaan yang mempunyai program tentang melalui termasuk anggarannya. Apakah kami bisa dapat data perusahaan Kalimantan Timur mana yang mempunyai program itu, Bu? Dan apa boleh saya menghubungi mereka agar kami bisa mengumpulkan data-data anggarannya? Kurang dekat. Ya, terima kasih. Saya kira begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sebelah kiri. Yang mana Pak? Yang itu. Siap. Nambah itu, nambah itu. Ya, terima kasih. Ini masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau sampaikan ternyata sudah disampaikan oleh kedua penanya tadi. Cuma mungkin di sini yang saya mau sampaikan, ya, Rampiala Amiri dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ketika saya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten terkait dengan bagaimana menerapkan keputusan Menteri Tenaga Kerja 68/2004 ini, jawaban dari teman-teman di Dinas Nakertrans, oh kalau mengenai itu bukan lagi kewenangan kami, kewenangan di provinsi. Ya, ini kaitan tadi juga. Mungkin ada surat edaran, ya. Kalau perusahaan nasional itu mereka sudah pada kebijakan mereka buat, ya, sudah pada bagaimana mereka mensosialisasikan HIV/AIDS ini ada. Perusahaan-perusahaan lokal ini yang memang sama sekali tidak ada kegiatan. Ketika kami masuk di sana itu tidak ada respon apapun. Bahkan kami yang mau datang pemiluhan di sana, sosialisasi di sana susah ngumpul tenaga kerjanya. Katanya tidak ada waktu ini. Mungkin ya tadi edaran dari pusat, ya, supaya dipertegas melalui provinsi, transprovinsi, ya, ke kabupaten, karena kalau kabupaten sudah nolak. Bahkan kegiatan yang sifatnya sosialisasi ini kami yang mengajak pengawas koordinator wilayah yang ada di kabupaten ini untuk kita sama-sama ke perusahaan. Nah, yang kedua, apakah perusahaan itu, ya, bisa mengadakan rapid untuk tes HIV di perusahaan? Ya, itu karena ketika kami ke sana, ya mereka alasannya tidak ada, kita mau tes di sini. Nah itu.
bulan ketiga kemarin, dua perusahaan yang mengundang kami untuk sebagai narasumber di sana, ya mereka melaksanakan kegiatan itu. Tapi ada keinginan saya, bisa enggak kita ketika sosialisasi langsung kita tawarkan untuk VCT, untuk tes HIV. Ya, itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 4 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Nanti kami akan buka termin berikutnya. Ini untuk tidak baik untuk Pak Waluyo, kemudian Bu Dewi maupun Bu Karina. Saya berikan kesempatan pertama untuk menjawab ke Pak Waluyo dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Nala ya, di Lampung, Pak Dedi, Bu Linda, dan Pak Marsana yang sudah concern melakukan apa ya, misalnya verifikasi membangun buat kita. Tapi mungkin sedikit saya coba sampaikan Kementerian Ketenagakerjaan itu sebetulnya ketika concern terhadap permasalahan HIV dan AIDS ini kemudian membuat suatu kebijakan terkait dengan bahwa karena concern kita adalah di sektor ketenagakerjaan, maka yang kita kemudian akan sampaikan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati, dipenuhi oleh perusahaan adalah yang terkait dengan pencegahan HIV di tempat kerja di perusahaan. Dan kita sudah membuat yang saya sampaikan, ada Permen nomor 68 tahun 2000. Di situ dengan gambaran dijelaskan bahwa perusahaan itu sebetulnya wajib mempunyai program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, disertai dengan apa-apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban. Salah satunya barangkali tadi saya sampaikan, dia harus punya kebijakan terkait dengan upaya pencegahannya seperti apa. Dan kalaupun tadi sampaikan, kalaupun dalam ketika ditemukan gitu Pak, tes HIV itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh menjadi syarat dan gitu, seperti itu. Artinya sebetulnya kita hanya memberikan guideline bahwa apa-apa saja yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk itu, saya sampaikan tadi, untuk mengawal apakah yang kita sudah atur tadi itu dikerjakan oleh teman-teman di perusahaan. Sebetulnya memang kita kemudian punya pengawas ketenagakerjaan. Fungsi pengawas adalah mengawal apakah sebetulnya hal-hal yang sudah ditentukan ditetapkan dalam peraturan itu kemudian dilaksanakan oleh perusahaan. Tetapi mungkin juga pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, teman-teman pengawas memang tidak mengedepankan namanya represi justisia, tetapi lebih kepada pembinaan terlebih dahulu. Jadi mungkin mereka datang kemudian menemukan kok belum kendalanya apa, di mana, apa yang bisa kita bantu untuk mewujudkan bahwa mereka mempunyai program pencegahan itu seperti apa yang bisa dibantu. Dan untuk ini sebetulnya kita juga berkolaborasi dan saya sampaikan dengan misalnya dengan ILO yang sekarang sudah membuat semacam e-learning modul tadi ya, modul yang bisa diakses oleh teman-teman kalau ingin tahu banyak tentang pencegahan penanggulangan HIV itu apa sih yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu mereka tahu, kemudian mengimplementasikan. Kalau sudah mengimplementasikan, kemudian kalau baik pasti akan kita recognize sebagai kita kasih penghargaan. Grafik yang saya tampilkan tadi itu adalah grafik teman-teman perusahaan yang mendapatkan penghargaan, yang kita recognize. Oke, Anda punya effort yang luar biasa terkait dengan program pencegahan HIV/AIDS, maka kami sampaikan penghargaannya. Tetapi pemberian penghargaan ini sifatnya bottom up, bukan top down. Artinya teman-teman di perusahaan akan didatangi oleh
teman-teman pengawas di bimbingan sosial. Kemudian mereka mengatakan, kamu punya ini, kalau mau direcognize sebagai perusahaan yang kemudian akan mendapatkan penghargaan P2HIP, kami bantu bagaimana mekanismenya. Memang tadi sampaikan Ibu, ketika berdiskusi dengan teman-teman dinas, ini menariknya Bu, teman-teman dinas ketenagakerjaan di kabupaten kota, ini kebetulan memang kewenangan untuk pengawasan ketenagakerjaan itu sudah tidak ada di kabupaten kota, tetapi ditarik ke tingkat provinsi. Sehingga akibatnya adalah mestinya ini menjadi kewenangannya teman-teman pengawas tenaga di provinsi untuk menindaklanjuti hal tersebut sampai dengan mengawal, gampangannya mengawal sampai dapat penghargaan. Saya jadi maklum ketika berdiskusi dengan teman-teman dinas ketenagakerjaan di tingkat 2 kabupaten kota, mungkin jawabannya akan harus berkonsultasi dengan teman-teman pengawas pekerjaan di provinsi. Dan di provinsi pun dalam bentuk unit-unit pengawasannya berbeda Bu. Ini sebagai contoh, tadi saya sebut beliau Pak Panca, karena saya ingat di Jawa Barat itu namanya adalah unit pelaksana teknis pengawasan, PTJ pengawasan. Ada 5 wilayah kalau di Jawa Barat. Kemudian barangkali di Jawa Tengah itu namanya Korwil atau Satuan Pelaksana Tugas atau seperti apa. Jadi bermacam-macam. Bahkan ada yang tidak selevel eselon 3, hanya eselon 4 seperti itu. Yang diberi tugas untuk pengawasan dan itu satu provinsi. Jadi ya memang ada kendala terkait itu Bu, dan mungkin saya nanti sampaikan kepada pimpinan terkait dengan solusi yang teman-teman coba tawarkan tadi. Apakah memungkinkan kemudian kami di kementerian itu kemudian membuat semacam surat edaran, nanti mohon juga disampaikan ke kami. Kalau memang surat edaran itu diperlukan oleh teman-teman, kira-kira surat edaran itu maunya seperti apa dalam tanda kutip redaksinya gitu. Karena kami juga takutnya nanti kan kita berhubungan dengan teman-teman di biro hukum, biasanya kami juga kalau tidak kita diskusikan nanti tiba-tiba juga ini menjadi persoalan tersendiri kan. Jadi nanti sekali lagi mohon, kalau usulan teman-teman tadi kayaknya nih kementerian ini harus bikin semacam surat edaran yang diberikan kepada semua dinas, mungkin akan kami sampaikan Bu usulannya, tetapi kami juga meminta kira-kira draftingnya seperti apa yang diinginkan dari surat edaran seperti apa. Karena mungkin kita menganggap sebetulnya apa yang sudah kita atur dalam Permen 68 itu sudah cukup. Tapi ternyata di lapangan implementasinya ada kabupaten kota yang harus ini, ada dinas provinsi dan sebagainya. Dan ini sementara sekali lagi kita kalau recognize dari kementerian adalah dalam rangka P2HIP ini, kalau mereka menjalankan dengan baik dan sebagainya kita kasih award. Awardnya berasal dari usulan dari teman-teman di daerah. Kalau teman-teman daerah tidak dapat akses, jadi yang ini barangkali. Saya kira sementara itu jawaban saya, mungkin tidak menjawab banyak pertanyaan, tetapi mudah-mudahan yang disampaikan terkait dengan surat edaran tadi akan kami sorting Bu, ke kementerian. Nanti saya beri laporan saya ke Pak Direktur supaya apakah ada. Terima kasih. Dan kembalikan ke Pak Rahman. Terima kasih. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, yang menarik. Ini catatan buat teman-teman RSSA pusat. Tadi Pak Waluyo, kira-kira bentuk suratnya seperti apa ya? Kayak ini teman-teman RS pusat bisa mendesain itu untuk membantu Pak Waluyo untuk mensortir ini. Ini untuk menjadi senjata kita semua di lapangan dalam mendapatkan informasi yang kita butuhkan, data-data yang kita butuhkan dalam rangka kegiatan RSSA di daerah. Saya kira ini sudah dalam hidup buat teman-teman di pusat yang ingin lanjuti. Baik, dari Ailo silakan. Saya pikir sudah dicatat ya Bu, silakan. Ya, jadi saya pikir sudah dibuka nih intinya ya sama Pak Waluyo ya. Karena itu mungkin saya boleh sampaikan salah satu alasan mengapa Ailo akhirnya mensupport sistem
e-learning dan pendokumentasian pendaftaran via online, ya karena tadi susah banget dapat data di lapangan. Jadi saya bisa pahami semua tantangan teman-teman karena bahkan ini kan sudah dilaporkan tahunan. Tapi kalau kita data di pusat juga belum tentu ada, maka dibuatlah sistem ini. Nah ini yang Bapak Ibu dapatkan data ini adalah data pertama kali yang kita kumpulkan via online. Jadi baru pertama kali. Ini berarti implementasi di tahun 2023 sampai 2024 dan dilaporkan di 2024. Data ini baru ada di Desember 2024. Jadi sangat wajar. Ini juga belum sampai ke Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dari tingkat pusat pun saat ini walaupun memang sudah ada yang disebutkan siapa saja yang menerima, tapi data-datanya itu memang untuk disajikan ke publik itu masih dalam koordinasi dengan Kemenaker. Karena tadi ya ada data anggaran, ada data nama perusahaan, sebenarnya datanya ada semua. Satu kabupaten itu misalkan kabupatennya dari provinsi X, kabupatennya A, B, C, D, ada semua. Jadi sebenarnya data itu ada, tapi memang perlu ada surat. Jadi apa yang sebenarnya diharapkan, gitu. Misalnya minta ke Kemenaker langsung, karena Kemenaker akan menentukan data apa yang bisa dimunculkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya data per kabupaten perusahaannya siapa saja ya, tadi ditanya, karena bisa tahu. Gitu. Atau data per kabupaten, biasanya mungkin ada 10 perusahaan, totalnya berapa anggarannya yang sudah ada, itu bisa menjadi peluang, bisa dicatat juga. Jadi memang requestnya harus spesifik sehingga itu menjadi dasar Bapak Ibu untuk berkoordinasi. Saya juga bisa memahami, bisa jadi di Snaker juga belum tahu semuanya, karena ini baru pertama kali memang. Sehingga nanti ini memang lagi sedang internal dari Kemenaker untuk menyampaikan apa yang sebenarnya diperlukan, karena bisa menjadi motivasi di Snaker di tingkat pusat dan juga di provinsi. Pengawas di tingkat pusat dan juga di tingkat provinsi. Jadi memang alhamdulillah pintu yang dibuka, jadi nanti tinggal disampaikan. Karena memang biasanya yang masih disampaikan itu adalah mereka yang menerima penghargaan. Tapi belum ketahuan komposisinya di mana, alamatnya mana, biasanya begitu ya. Baru sektornya saja misalnya. Tapi kan jadi nggak tahu, kita yang di daerah biasa pengen tahu. Jadi saya pikir itu sangat memungkinkan, tinggal nanti Kemenaker bisa melihat sensitivitas data yang bisa disampaikan, mana yang tidak. Kalau dari sisi anggaran bisa jadi yang akan tahu adalah mungkin dari Adinkesnya karena yang mendokumentasikan, bisa jadi. Tapi kalau nama perusahaan dan di tiap kabupaten, saya pikir itu publik bisa gitu ya. Jadi tapi sekali lagi memang perlu diminta dari apakah dari Adinkes yang meminta atau dari Kemenkes meminta, karena ini relasinya harus cukup jelas. Tentunya itu akan mendorong Kemenaker untuk bisa sebenarnya menyampaikan data sehingga sinkron di lapangannya sinkron, nah itu ya. Saya pikir sangat memungkinkan. Saya pikir itu kayaknya itu sih Pak ya kelihatannya. Karena data ini kayaknya sebagian besar ke data. Terima kasih. Baik, ini sepertinya semakin jelas. Ada request yang harus jelas dari RSSA ini. Apa saja sih yang diperlukan oleh RSSA untuk kita minta bantuan ke Kemenaker. Tadi Pak Waluyo maupun Bu Dewi sudah memberikan rambu-rambu kepada kita semua. Terakhir Bu Karina, silakan Bu. Terkait dengan apakah PLN pusat ini menurut kebijakan terkait dengan mengharuskan semua perusahaan, anak perusahaannya maupun stakeholdernya, subholdingnya untuk melakukan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini memang belum ada Bapak. Jadi dari PLN pusat tidak ada. Jadi inisiatif dari anak perusahaan masing-masing.
Dan kebetulan memang UGP Bali ini yang pertama Pak menjalankan ini, dan biasanya kan perusahaan sesama anak perusahaan itu nggak mau kalah ya. Jadi dengan kita mulai terus langsung teman-teman yang lain juga mau ikut juga gitu. Jadi lama-lama perusahaan di wilayah yang lain seperti di Lontar, ada di Semarang, ada di Grati, itu juga ikut semua Pak. Jadi khusus untuk PLN Indonesia Power, rata-rata perusahaannya semua mengikuti program ini. PLN gitu. Baik, Bapak sekalian, masih ada waktu. Tadi ada yang tersisa Bu Asih, hanya 2 penanya saja. Sisanya saya minta bisa tertulis nanti. Silakan Ibu. Tinggal 2. Jadi ada Pak Sawi, masih ada 2 ini. Pak Sawi, saya sudah putuskan 2. Silakan Bu Asih. Naik, kita tolong Mas angkatnya. Sini dulu, Bu Asih. Yang mana? Bu Asih. Terima kasih, saya Asih PC Erisa Jawa Timur. Mungkin ini tadi juga dibahas nih oleh teman-teman bahwa kita kebutuhan data karena kita memang diminta untuk bisa memotret program untuk kegiatan K3 yang terkait dengan HIV dan juga TBC begitu ya, ATM yang ada di perusahaan, dan kami memang sudah melibatkan Disnaker provinsi yang dalam hal ini kami sudah di wilayah kepengawasan begitu, dan sudah mendapatkan juga untuk siapa saja yang mendapatkan award begitu. Namun karena memang kami diminta untuk anggarannya, apakah bisa dalam mumpung di sini ada Kemenaker, ada ILO, kita diberikan mendapatkan kesepakatan kira-kira kalau Adinkes ini mau bersurat, saya rasa cukup di tingkat provinsi. Nah, itu apakah bisa Kemenaker itu paling tidak memberikan informasi kepada Dinas Tenaga Kerja di provinsi untuk paling tidak membuka, karena kemarin kami diberitahukan ya format untuk penilaian dari UWED itu termasuk di situ adalah besarnya penganggaran. Jadi sebenarnya di Disnaker provinsi sudah ada untuk itu. Matur nuwun. Jadi mungkin bisa disepakati di sini untuk bisakah kita membuat surat untuk Disnaker provinsi. Cukup dari provinsi ya? Iya. Oke. Sampai Silakan. provinsi, Satu sampai lagi. di provinsi diberitahu oleh Kemenaker. Oke, makanya silakan. Yang mana Pak? Satu lagi. Ya, siap. Terima kasih, nama saya Diah Mulyani, saya PC RSSH, saya dari Kota Balikpapan. Mungkin dari tadi yang dibahas adalah tentang HIV, tentang data-data yang kami amati ya, untuk perusahaan-perusahaan besar itu di dalam kebijakannya itu sering tidak sampai kepada subkonnya, terutama untuk tuberkulosis. Dan di dalam tuberkulosis itu kan ada yang merokok dan lain sebagainya. Tapi untuk perusahaan intinya oke. Misalnya perusahaannya Pertamina misalnya ya, nanti subkontraknya kan cukup banyak. Itu subkonnya sepertinya tidak menerima himbauan itu dari perusahaan intinya. Itu sudah kami amati di Balikpapan. Jadi mereka masih perilaku merokok. Nah, mungkin untuk AIDS-nya mungkin juga masih ada ya, karena memang itu ada kan. Nah, mungkin ini menjadi masukan untuk Pak Waluyo mungkin ya. Karena biasanya seperti itu, perusahaan intinya oke, bagus, tapi begitu subkonnya hancur ya, karena dia merokok sembarangan, dan ini mungkin bisa membuat angka tuberkulosis itu jadi besar, dan penularannya yang tadi saya sampaikan sudah pada anak-anak. Jadi anak-anak sudah banyak yang kena TB paru.
Dan ini sangat berat nanti untuk memulihkannya dan mengobati. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, kalau saya tidak memenuhi kuala. Terakhir Pak Salim. Ya, selamat sore. Silakan. Dua hal. Satu. Izin. Ada mic. Ya. Satu, bagaimana PC akan menghitung jumlah CSR? Apa yang dihitung? Yang memutar roda pelayanan internal dinas internal IP perusahaan, atau yang dia keluarkan untuk masyarakat luar sebagai yang kita kenal CSR. Ya, nanti menyelenggarakan ini untuk karyawannya dihitung nggak sebagai dana kontribusi kemitraan. Yang kedua, Ibu IP, beranikah IP memberi tantangan memberantas TB dan HIV dengan kebaikan hati Direktur Indonesia Power kepada mereka yang HIV dan CD4-nya naik serta viral load-nya rendah, diberi insentif bulanan karena dia terbukti disiplin untuk berobat. Oke, yang kedua, kepada penderita TB karyawannya yang sembuh maka dia diberi insentif dengan catatan dia harus mendaftarkan sebagai penderita TB dan melapor berapa begitu sembuh dia diberi insentif. Jadi penyembuhan berbasis kinerja. Itu saja Mas. Baik, saya tidak ulangi 3 pertanyaan, Bu Asih, kemudian Balikpapan dan Pak Sawi dari Pusat. Ini kayaknya banyaknya ke Pak Waluyo lagi. Terakhir sama Bu Kardina, silakan. Baik, terima kasih Bu Asih, Bu Dia dan Pak Salim. Saya berharap bagaimana untuk berkoordinasikan dengan obrolan saya dan Pak Salim. Yang pertama menanggapi tentang keterkaitan dengan apakah teman-teman ini bisa mendapatkan informasi terkait dengan berapa besar jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk program PP2 HIV maupun P2TB. Saya bisa sampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak mempunyai kewenangan untuk minta atau bersatu membuka sampai berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan HIV AIDS maupun TB. Karena mungkin juga kenapa ini tidak yang concern kita adalah program P2 HIV maupun program TB ini dilaksanakan di perusahaan dengan barangkali memperhatikan kemampuan masing-masing perusahaan. Jadi barangkali kita tidak akan membuat semacam batas atas atau batas bawah berapa sih dana yang mestinya digelontorkan untuk program itu, tidak berani kita mengatakan seperti itu. Jadi saya boleh katakan bahwa memang ini bukan di luar kewenangan kita untuk menyatakan, bahkan menyatakan bahwa untuk program ini minimal harus dialokasikan sekian. Ada kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan itu. Berikut juga tentu terkait dengan perhitungan siapa yang menanggung CSR dan itu terus terang jelas ini bukan kewenangan kita. Kewenangan Kemenaker hanya mengatakan bahwa dalam rangka pencegahan HIV/AIDS perusahaan karena sebagian besar tenaga kerja perusahaan kewenangan kita dari program itu Anda jalankan, kalau tidak kami akan mengawal bahwa itu dijalankan. Tapi dijalankan dengan nilai 10, 20, 30 itu bukan ranah kita untuk menggali lebih dalam berapa sih, apalagi meminta membuka mereka berapa sih. Mungkin di sebelah saya ada mungkin saya sampai sekarang beliau ini mendapatkan ribuan euro ya, sudah berapa kali dari 2000 sekian. Kami tidak pernah meminta berapa pun anggaran yang diperlukan itu, tapi adalah kami recognize bahwa PT Indonesia Power sudah melakukan kegiatan pencegahan penanggulangan HIV maupun TB baru akan dimulai proses penagaannya.
Tapi untuk HIV/AIDS sudah tinggi, baru akan dimulai. Ini baru mungkin lagi digodok permennya terkait dengan bagaimana mekanisme untuk kenaikan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan memang tidak ada kewenangan kita untuk meminta sampai mempersyaratkan gampangannya itu bahwa ini harus minimal sekian. Yang kedua ini terkait dengan apa yang saya sampaikan juga. Betul Bu, kadang-kadang ini memang kebijakan yang di perusahaan inti itu biasanya bagus, tapi di perusahaan yang subkonnya biasanya tidak bagus. Tetapi saya boleh yakinkan kepada Ibu bahwa ketika perusahaan inti itu sudah melaksanakan namanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah di-recognize, pasti dia akan mensyaratkan hal yang sama terhadap subkonnya, karena pasti mereka punya namanya CSMS, apa ya istilahnya, semacam audit untuk mengatakan kamu bisa menjadi subkon saya itu harus melewati sistem namanya ya seperti itu. Jadi saya sangat yakin sebetulnya kalau memang sudah melakukan SMK 3, mestinya hal-hal yang Ibu khawatirkan itu mestinya tidak terjadi. Tetapi saya tidak menafikan kalau hal-hal seperti itu kadang-kadang pasti terjadi. Saya kira itu, jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau teman-teman ternyata tadi meminta surat edaran itu membuka, ini saya malah ngomong begitu ya, surat edaran itu membuka terkait dengan anggaran yang diperlukan atau yang dibutuhkan atau yang disyaratkan oleh perusahaan untuk melakukan program P2 HIV dan SIDA itu di luar kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, sebenarnya saya ingin menambahkan dari Bu Asih. Ada perusahaan, contohnya di NTB, perusahaan tambang, dia menggunakan CSR dalam rangka percepatan eliminasi malaria di daerah wilayah tambang. Dia secara aktif melakukan itu, tetapi kami tidak bisa mendapatkan berapa nominal angka yang dipergunakan untuk kegiatan percepatan eliminasi malaria itu sampai hari ini agak sulit kita dapatkan. Mungkin persoalannya beda tipis lah apa yang disampaikan Bu Asih. Kalau tadi Bu Asih minta cukup ada surat seperti itu, ini ada yang sudah jelas-jelas melakukan tapi kita sulit mendapatkan nominal-nilai itu. Makanya tadi Pak Sawi menanyakan bagaimana menghitung CSR gitu. Ada lagi pertanyaan Pak Sawi, bagaimana ketika seseorang yang sudah viral load-nya sudah turun mengalami supresi, dia dapat insentif, dapat penghargaan, kemudian ada penderita TB yang secara aktif berobat, kemudian sampai sembuh, dia juga mendapatkan reward dari perusahaan. Ini mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan. Gak tahu ini yang jawab apakah Pak Waluyo atau Ailo atau Ailo mau jawab itu? Pak Arman, sorry. Kalau yang pertanyaan jumlah uang tadi jadi pikiran kita semua. Karena kan mau memindahkan yang dibelanjakan oleh perusahaan itu seluruhnya dianggap peran sertanya perusahaan itu untuk RSSA atau yang untung internal ya gitu, tapi yang keluar saja. Ini nih nanti diputuskan oleh kita PR bersama. Ya. Kalau yang kedua tadi memang tantangan untuk mulainya Indonesian Power. Beranikah melakukan terobosan itu gitu. Kalau para pejabatnya kan bagus itu gitu. Tapi IP-nya sanggup nggak itu? Jadi selama ini kan kita suka mengeluh tertutup lah, nggak mau rajin berobat lah dan sebagainya. Sekarang ini kayaknya Ayo mau menambahkan sedikit, silakan. Jadi untuk permasalahan dana nih Pak, sistemnya kan yang ada di dalam sistem penanganan saat ini itu adalah jadi memang berprogres. Dulu sama sekali tidak ada komponen budget ketika awal dimulai. Tetapi karena ada request salah satu di antara dari Dinkes memiliki tantangan, sehingga di tahun kedua tapi belum digunakan ini, masih improvement kan biasanya kan di komen ada improve gitu ya. Akhirnya muncullah satu komponen baru untuk menyampaikan programnya apa, expenditure P2 HIV, maka keluar di bagian bawah
program ekspenditur totalnya berapa. Jadi yang dihitung bukan alokasi anggaran, tapi yang udah ekspenditur memang khusus untuk program HIV tempat kerja. Nah, di dalam responnya, prosesnya memang ada diskusi demikian. Jadi ada diskusi sebenarnya persentase untuk yang di CSR berapa, sedangkan internal berapa. Jadi itu sempat menjadi diskusi untuk improvement di dalam sistem. Tapi tentunya karena prosesnya itu requestnya baru di akhir Desember, tentunya kita belum merubah sistem karena yang penting dapat dulu data itu. Kita belum bagi per bagian. Nah, ini yang sebenarnya kalau secara itu sepengetahuan saya sudah mulai diimprove. Tetapi ada komponennya, misalkan komponen sosialisasi. Tetapi kita juga sedang bertanya justru, itu nanti usahain apa enggak? Misalnya gitu loh, karena nggak mudah. Mungkin kalau cuma satu komponen saja, misalnya komponen CSR yang diperlukan, dan harusnya komponen internal, itu mungkin masih mungkin. Artinya 1 sampai 10 indikatornya 1, artinya internal. Nomor 11 itu CSR sendiri. Kemungkinan masih bisa. Tapi kalau sampai per detil, saya khawatir perusahaan nanti nggak bisa ngisi gitu kan. Jadi kita juga itu yang masuk di dalam diskusi dengan teman-teman tim teknis. Kira-kira mungkin nggak kalau kita improve detil, jangan-jangan nanti dia nggak ngisi karena kan harus ada bukti kan untuk menyatakan bahwa CSR segini. Nah, tapi hal itu memang sudah dibicarakan. Bisa jadi nanti dalam implementasi mungkin cuma 2 komponen, 1 internal, 1 CSR yang nomor 11 karena itu lebih realistis kelihatannya. Namun sekali lagi di dalam improvement andaikan diterapkan memang nggak bisa muncul di 2024. Andaikan munculnya masih di 2025 akhir karena kan reportingnya berarti sistemnya udah baru ya gitu. Begitu sih Pak. Terus kalau untuk yang tadi subkon, benar Bapak Ibu sekalian, salah satu perusahaan rekonstruksi, bahkan mereka itu setiap proyek punya program. Misalnya program, saya menyebutkan BUMN yang berhubungan dengan konstruksi jalan. Misalkan konstruksi jalan Cilincing, dia punya mengajukan program HIV sendiri. Bahkan yang di setiap proyek-proyek itu bisa mengajukan. Jadi tidak hanya 1, misalnya Adikarya gitu ya, cuma 1, dia punya proyek mengajukan. Jadi bisa jadi satu perusahaan, kan biasanya kalau proyek itu ada collab-nya ya Pak ya, itu satu perusahaan sendiri kan untuk bisa kolaborasi, bisa mengajukan. Dan otomatis memang Bu, biasanya subkonnya biasanya mau nggak mau akhirnya ikut, walaupun pertama kalinya belum, biasanya ikut. Itu sih Pak ya. Jadi untuk yang data Pak, memang belum bisa muncul di 2024 kemarin, tetapi di dalam diskusi sistem itu sudah dimungkinkan, cuman belum diputuskan apakah mau persub karena khawatirnya kita buka tapi nggak bisa diisi, atau memang komponen CSR saja yang diperlukan. Saya pikir itu juga mungkin juga nanti teman-teman Kemenaker yang bisa memutuskan apabila itu diperlukan, mungkin jadi presentasinya data internal misalnya, lalu CSR berapa, lalu total. Nah, jadi kita bisa dapat persentase atau mungkin persentase atau bagaimana. Itu Pak itu. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Terakhir silakan Bu Karina. Baik, untuk rewards ya Pak, rewards terkait dengan konsistensi pegawai terhadap penyembuhan TB dan juga konsumsi obat, kemungkinan bisa Pak kita usulkan karena memang manajemen kita berkomitmen terkait dengan itu, dan kami berharap itu tidak dipakai karena berharapnya tidak ada gitu Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, saya kira Pak Wali ini menambahin mulai tambah panas ini. Silakan Pak Wali. Mungkin tadi saya sempat persepsi terhadap pertanyaan Bapak Ibu. Tapi ini kalau data yang disampaikan oleh Bu Erli, di sistem ternyata ada wacana untuk memasukkan unsur pembiayaan dan kemudian bisa diisi oleh teman-teman. Monggo. Tetapi yang tadi saya pikir bahwa kami kementerian harus menetapkan berapa minimal pembiayaan program. Jadi nanti saya sampaikan kalau yang seperti itu bukan kewenangan kami. Ini saya sampaikan, perlu saya sampaikan apa Pak? Kami punya satu kasus
pengalaman terhadap kajian CBA, cost benefit analysis terhadap pekerjaan konstruksi dinilai dari sisi berapa sih perbandingan analisa manfaat dan biayanya. Ketika ditanya terkait dengan berapa sih cost yang diperlukan untuk pembiayaan K3 itu ya agak susah gitu lah, agak susah untuk mengisinya gitu. Mungkin mengisi dalam yang disampaikan jadi tidak tahu detailnya terlalu rumit dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau yang dimaksud adalah untuk sistem yang diperbaiki kemudian memasukkan apakah dimungkinkan memasukkan unsur pembiayaan ke dalam sistem, mungkin dimungkinkan. Tetapi kalau untuk mengatakan bahwa suatu pembiayaan pencegahan P2 HIV dan seterusnya itu harus pada kisaran nominasikan itu jelas. Kira-kira itu ya, mungkin clear. Jadi Pak, yang effort dari Disnaker supaya perusahaan itu tidak nampak Pak mengikuti aware. Kalau pengalaman kami ya segitu yang ada, segitulah, jadi tidak ada effortnya supaya banyak perusahaan itu Pak. Gimana caranya Pak? Terima kasih. Kalau dianggap effortnya tidak begitu menggema ya Pak, itu memang kami coba buktikan dengan jumlah penerima penghargaan P2 HIV AIDS yang sudah kami itu dari tahun ke tahun sebetulnya itu menunjukkan peningkatan. Dan saya ini nanti panjang ini ada dokumentasinya gitu. Tapi kami coba buktikan dengan jumlah penerima penghargaan P2 HIV AIDS itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi ada bukti bahwa teman-teman di daerah itu saya yakin kerja keras teman-teman pengawas di daerah. Saya kira itu Pak, terima kasih. Baik, Bapak sekalian, saya kira waktu juga yang memaksa kita untuk mengakhiri ini. Tapi sebelum itu kita sekali lagi aplaus untuk 3 narasumber yang luar biasa ini yang banyak sekali memberikan informasi kepada kita semua. Bapak sekalian, saya kembalikan ke steering committee ini. Mas Satya katanya ada 6 body bag dari PT Indonesia Power untuk 6 penanya. Memang 6 penanya tadi kecuali Pak Sawi didiskualifikasi karena terakhir. Oke, saya kembalikan, silakan. Terima kasih. Bapak nanti berkenan tinggal dulu untuk foto bersama. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu ada sedikit bingkisan dari PT Indonesia Power, Ibu Kalin dan tim untuk 6 orang penanya pada sesi hari ini. Spesial jadinya. Untuk sesi ini berikutnya enggak karena nggak ada sponsor perusahaan. Baik, tadi siapa saja Bapak mau maju ke depan atau panggil yang 6 itu tadi kan 4 pertama, kemudian 2 kedua. Ya, baik untuk Bapak Ibu yang tadi bertanya diskualifikasi Pak Sawi. Enggak bisa. Silakan. Silakan Ibu dulu. Pak Marsono, silakan. Bu Asing, silakan. Dari Banggai, silakan. Winda, silakan. Siapa lagi? Silakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan di sini Pak Marsono. Kalau masa lebih kami siap bertanya. Itu untuk moderator jadi tenang aja. Yang tadi udah dapat ya. Siapa suruh dan angkat tangan tadi? Angkat tangan tadi dapat. Siap, saya tukang foto aja dah Pak. Ini token untuk Samarinda. Mau diterima ya Bapak. Foto Bu. Foto dulu. Orang dicari ini. Sudah. Jangan pergi dulu Pak. Sembako pasien TV. Antam Mas kan lagi naik nih harganya Antam. Mas Murni. Tanda pasien TV. Beli. Ya, token 1000. Karena subsidi ya Pak. Saya pujinya. Makasih Bu. Tapi nanti ada jadi ini. Bu Asi nih foto tim dulu. Pak Sawijan, Bu Kaprina mungkin mau mendampingi foto bersama para narasumber juga yang lain. Ya, bersama Ibu narasumber spesial hari ini dan moderator semuanya. Mau diupload. Pak
Pak Dedi ini mau diupload ya, yang paling aktif katanya. Ini saya justru ini cemburu Pak Sawi ada tanya ya. Ini Pak. Nanti Bapak boleh datang langsung ke Indonesia Power. Silakan Pak Wayo. Dibuka. Geser lagi ya. Sudah, tasnya boleh dikasih lihat bingkisannya. Nah, ditunjukkan. Oh, di depan bro. Oh, silakan. Narasumber udah mau masuk. Oke, dulu. Siap? Oke, kelihatan backdrop di samping. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Lagi. Stop gigi, tangannya ke depan 5. Baik, 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Tunjuk Pak Sawi katanya, ayo 1, 2, 3, cekrek, cekrek. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan dulu ke Pak moderator untuk sesi ini. Narasumber sudah datang.